Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Mari kita berdiskusi tentang hal materi yang kita paparkan hari ini. Karena hal ini kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah ilmu, dan kita bisa untuk mengingatkan kembali, untuk kita belajar kembali, untuk mengingatkan ilmu yang telah berlalu, diingatkan kembali. Maka dari hal ini saya butuh dari saudara-saudari untuk mengoreksi atau tolong, saya berharap minta tolong untuk buat di kolom komentar untuk pengoreksian yang salah. Karena saya masih belajar dan semua diskusi ini masih belajar, maka saya harap untuk partisipasinya untuk mengomentari video saya sekarang. Baik, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zina. Pembahasan kita ini adalah zina. Zina. Adapun surat Al-Isra ayat 32 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Maka dari hal tersebut kita akan memaparkan pembahasan penafsiran tentang ayat ini. Baik, kita mulai dengan paparan ini. Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan perusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Maka yang melakukan zina itu akan masuk dalam neraka. Neraka itu pedih. Dalam bahasa neraka itu pedih, siksaan atau penghapus dosa-dosa kita berlalu. Maka dari hal tersebut, barang siapa yang melakukan keji terhadap hal yang kita dapati atau berbuat dosa, maka kita akan disiksa dalam neraka. Dan selanjutnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa terkontrol orang antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar seksualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Semua itu benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Maka dari hal ini, dalam ayat ini Allah telah melarang kita, para hambanya, untuk melarang mendekati zina. Maksudnya yaitu melakukan perbuatan zina membawa pada perzinaan itu, seperti pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu apa sih? Pergaulan bebas sepertinya kita itu bergaul dengan suatu tidak hal keselarasan para umatnya. Contoh, kita bergaul dengan perempuan bukan muhrimnya, mahramnya, bukan
Bukan seperti itu. Kita tidak boleh bergaul dengan hal-hal seperti itu yang bukan muhrim kita. Masalahnya kita belum sah untuk bergaul dengan muhrimnya. Itulah. Karena ada juga tanpa terkontrol antara laki-laki dan perempuan. Ada juga yang membaca bacaan yang merangsang. Contoh membaca bacaan yang merangsang itu apa sih? Kalau dari saya, contoh membaca pembacaan merangsang itu ialah contohnya membaca novel yang berceritakan tentang zina, tentang perbuatan keji, tentang ngumbaran aurat, tentang pembacaan tentang melakukan persetubuhan. Itulah yang membuat kita merangsang. Menonton tayangan sinetron yang mengumbarkan aurat. Sekarang ini kan banyak yang mengumbarkan aurat, seperti tidak berpakaian hijab, tidak berpakaian menutupi aurat, seperti nampaknya betis, nampaknya mata kakinya, nampaknya rambutnya, nampaknya leher, sehingga kita menampakkan terkadang kita menampakkan sebuah sinetron itu berbentuk seperti yang dilarang Allah itu. Jadi itulah seperti contohnya yang telah merebaknya itu. Lanjut, dan film yang mengumbar seksualitas, kan kayak saya bilang kata tadi, yang gambaran yang tidak seenaknya kita tonton itu, para kecil, anak kecil, dewasa sama aja gitu. Itu tidak boleh kita dilakukan itu, nonton seperti itu. Kayak OVJ, kadang-kadang orang-orang itu kan banyak merebaknya seperti itu. Lanjut, dan merebak pornografi. Pornografi itu apa? Yang sering menonton hal-hal pornografi itu akan terganggu pemikirannya, terganggu hatinya, terganggu jiwanya, terganggu rohaninya. Maka itulah, jangan sampai kita menonton hal seperti itu. Karena apa? Itu yang membuat kita itu menjadi bodoh. Itu membuat kita itu menjadi pemalas. Itu membuat kita itu menjadi kesesatan yang akan membuat kita itu kecanduan. Jangan sampai kecanduan ya. Itu tidak boleh. Oh, kata siapa ya? Ada juga kata orang, suami istri, iya nonton juga, tetapi kata dia, seperti ini ya, nanti kita ya, iya bang, katanya kita kan, itu salah kita itu, hal-hal itu salah. Maka dari hal kita harus mempelajari tentang hadis Rasulullah, tentang hadis-hadis Rasulullah, dan bagaimana sunnahnya Rasulullah. Karena jangan terjebak dengan kesesatan setan dan jin. Karena itu telah melakukan tontonan yang dikatakan tadi, menonton tontonan yang telah kita lakukan tadi, seperti sinetron, pornografi gitu, porno aksi. Jadi dan kan 7 kan porno aksinya, semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinahan. Selanjutnya, larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan
kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Kan dari ini sejauh ini kita membahas, kita dapat larangan melakukan zina itu diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Kan tadi itu kan melakukan itu, wah, dosanya itu loh. Jangan kita itu dipengaruhi dengan dosa. Dan sejak Nabi Adam diusir itu karena setan loh. Ada kisahnya, jin dan iblis itu menggoda kita karena dia tidak mau bersujud ke Adam. Bersujud ke Adam itu adalah bukan seperti sujud kepada manusia itu. Tetap dia bersujud kepada Allah. Dia menyembah pada Allah, tetapi bersujud itu atas kepemimpinan. Dalam hal kisah itu kepemimpinan. Pemimpin yang dipegang adalah manusia seperti Nabi Adam. Itulah para jin dan iblis itu menggoda Nabi Adam dan istrinya untuk memakan buah yang terlarang pada Allah. Maka Allah penuh ujian yang akan memberikan ujian pada Nabi Adam, apakah dia sanggup dan apa dia bersabar dan tabah untuk menjalani ujian Allah. Maka itu harus kita renungi lagi tentang pemikiran kita, hati kita, rohani kita, jiwa kita untuk membahas tentang zina ini. Karena zina ini membahas untuk kesabaran kita. Kesabaran apa? Kita kalau sabar pasti Allah akan membalasnya. Itu akan dibalas seperti apa yang harus dibalas. Kok sampai Allah menguji kita untuk keimanan kita menjauhi zina. Jadi gitu. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras. Larangan keras, perbuatan keji itu tadi kan. Dan janganlah engkau sekali mendekati zina. Janganlah engkau mendekati zina. Jadi itu larangan keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Maka Allah itu paling benci itu, atau paling gak suka para hambanya yang melakukan zina. Dan selanjutnya, yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin dan yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan. Baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan. Di sini yang dimaksud dengan perbuatan zina itu hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan. Ya kan, tadi kan sudah dibilang bukan muhrimnya, berarti harus dihalalkan dulu wanita itu secara syariat Islam, harus dinikahi dengan izin Allah, dengan pinangan, dengan sebut mahar bismillah, dengan saya nikahkan dengan anak bapak dengan baca bismillah gitu. Seharusnya seperti itu. Kita halalkan dulu dengan atas izin Allah. Baru kita
melakukannya halal, bukan melakukannya haram. Itu terbuat jadi haram. Baik pria atau wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum. Ini para janda dan para perawan, hati-hatilah. Itu merebak Anda. Sesampai-sampainya Anda telah dijebak oleh setan, jin, dan sekaumnya. Bukan karena sebab kekeliruan juga itu. Dan selanjutnya Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan di antaranya. Contoh nomor 1 yang membahas merusak garis keturunan. Merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadikan ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki yang mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan seperti perceraian dan kesulitan dan pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa rohani, jiwa mental anak, dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan di tempat kita tinggal. Selanjutnya, nomor 2, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat. Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pertumbuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina. 3, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seseorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda dengan di tengah-tengah masyarakat kita. Itu akan dicaci maki, dengan digibahin orang, itu seperti itu. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak seperti gosip-gosip orang, yang dengar gosip-gosip yang tidak pantas kita dengarkan. Itulah ghibah. Selanjutnya, menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Jangan salah loh kalau kita itu membahas tadi, jangan kita itu menganggap istri kita itu sebagai pelampiasan atau pemuas hawa nafsu kita, karena hawa nafsu kita itu harus terjaga, karena Allah tidak suka seperti hal sedemikian. Karena apa? Allah itu terus menguji kita dengan ujian, ya, karena kita itu harus menjalankan ujiannya Allah, karena ujian itu yang akan memasukkan kita ke surga nanti. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi, jika si istri dan suami ternoda karena zina,
kehancuran rumah tangga ini sukar untuk dielakkan lagi. Selanjutnya, 5. Merebaknya perzinaan di masyarakat. Merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan perkembangan berbagai penyakit kelamin seperti sifilis, raja singa. Di samping itu juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS, HIV, atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Imun kita terpengaruhi. Hati-hati loh, imun tubuh kita dipengaruhi itu penderitanya, sehingga dia akan mati perlahan-lahan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan kehancuran garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat, berarti manusia sama derajatnya dengan binatang. Karena apa manusia dengan derajatnya dengan binatang? Karena kita itu punya akal, yang diberikan Allah itu punya akal untuk berpikir itu dalam kebaikan, hal-hal yang positif bukan negatif. Maka sedangkan binatang aja berhalusinasi dengan hawa nafsunya. Keinginannya itu harus dengan hawa nafsu. Karena kita menjauhi hawa nafsu itu, maka kita itu harus terlindungi dari ujian Allah. Maka dari hal hawa nafsu itu, kalau kita dapati, maka kita sama derajatnya dengan binatang gitu. Dan selanjutnya, ayat ini mengandung larangan berbuat zina dan isyarat akan perilaku orang Arab jahiliyah yang berlaku boros. Perzinaan adalah penyebab keborosan. Dapat kita simpulkan zina itu terbagi dalam sentuhan atau zina tubuh kulit. Contoh, sentuhan, bersetubuh, dan hal lain berikutnya. Melihat atau zina mata sebagai tontonan hal negatif. Berbicara atau zina mulut yang membahas hal negatif. Kita membahas tentang hal-hal negatif, hal-hal pornografi, porno aksi terhadap teman, atau kita membacanya, atau kita membaca, dan yang lebih parahnya pikiran atau zina pikiran yang berpikir hal negatif. Itu yang lebih parah. Yang berpikir tentang hal negatif itu adalah bisa menyebabkan hancurnya kerohanian kita, hancurnya pemikiran kita, hancurnya semuanya. Karena itu harus kita berpikir untuk positif. Tontonlah video selanjutnya apa yang akan dibalas Allah dan apa faedahnya untuk meninggalkan perbuatan zina. Jangan lupa subscribe, like, comment. Saya butuh kritikan apa bila salah. Okay, see you next time. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.